Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamalul Azmi Mulkiatillah dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta konsep komunikasi data. Baik, ini merupakan peta konsep yang sudah saya buat. Nah, di sini itu topik intinya, topik utamanya yaitu komunikasi data. Kemudian pada bagian yang warna ungu ini level-levelnya. Nah, ini level-level juga, masing-masing saya bedakan sesuai warna. Oke, baik, langsung saja pembahasan tentang komunikasi data melalui peta konsep. Mulai dari pengertian level pertama, data merupakan bentuk, dia dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, video, dan suara. Nah, nanti ketika komunikasi data terjalin, itu isinya merupakan kumpulan-kumpulan dari data. Biasanya kalau kita telepon berarti suara, mengirim mengirim pesan berupa teks, seperti itu. Kemudian komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara dua node atau perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan. Jadi apabila komunikasi data ingin dibangun, harus dihubungkan terlebih dahulu minimal dua perangkat. Nah, ini komunikasi data dapat terjadi apabila dua perangkat atau komputer saling terhubung satu sama lain. Nah, kemudian pada bagian yang kedua yaitu media. Nah, dalam komunikasi data ini ada beberapa konfigurasi saluran atau model komunikasi. Yang pertama itu simplex. Simplex itu mode komunikasi satu arah, misalnya televisi, radio. Nah, kita hanya bisa menyaksikan kan, tidak bisa mengirim feedback melalui TV tersebut. Kemudian ada half duplex, yaitu model komunikasi dua arah, namun secara bergantian, misalnya walkie-talkie. Apabila yang satu ingin berbicara, yang satu mendengarkan. Nanti ketika selesai, baru dibalik kembali. Yang tadi mendengarkan, gilirannya dia untuk berbicara. Jadi secara bergantian, misalnya walkie-talkie. Kemudian yang ketiga yaitu full duplex. Nah, full duplex ini canggih nih, yaitu model komunikasi dua arah, bisa secara bergantian. Full duplex ini model komunikasi ya bisa secara bergantian, namun yang membedakan dalam waktu yang bersamaan. Nah, seperti itu. Contohnya seperti kita menelpon seseorang. Kemudian canggihnya lagi, sekarang udah bisa video call. Jadi bukan cuma suara, namun bisa menampilkan video dalam waktu yang bersamaan. Kemudian media kabel. Nah, dalam komunikasi data ini bisa menggunakan media menggunakan kabel atau tidak. Nah, media yang menggunakan kabel, pengertiannya itu merupakan media yang membuat perangkat saling terhubung dalam hal fisik. Nah, misalnya contoh kecilnya itu antara komputer A dengan komputer B. Apabila kita ingin menghubungkan komputer tersebut, minimal mengoneksikan menggunakan kabel UTP dan konektornya RJ45 misal. Nah, di sini contoh kabel lainnya itu ada fiber optik dan kabel koaksial. Fiber optik itu udah mantap ya. Dia mengirim menggunakan cahaya. Jadi kecepatannya super duper wow. Kalau kabel koaksial ini menggunakan tembaga. Nah, kalau yang menggunakan media tanpa kabel, itu menghubungkannya menggunakan gelombang radio. Misalnya contoh antena microwave. Nah, kalau kita lihat yang di tower-tower tinggi itu ada berbentuk seperti gendang ya. Nah, itu salah satu antena microwave. Nah, itu diarahkan ke antena microwave lawannya. Nah, di situ terbentuklah komunikasi menggunakan gelombang radio. Di sini contohnya lagi yaitu transmitter siaran TV.
Itu menggunakan gelombang radio. Kemudian untuk piranti transmitternya, yaitu ada telepon, antena broadcast sinyal. Nah, jadi seperti transmitter siaran TV ini. Kemudian ada router, switch, modem, dan komputer. Nah, bagian router, switch, modem, komputer, telepon ini dia bisa juga berlaku sebagai receiver. Seperti itu. Nah, kemudian sinyal yang ditransmitkan atau yang dikirim yaitu berbentuk analog atau digital. Nah, misal ketika komputer ingin mengirim data keluar yang melewati modem terlebih dahulu. Nah, dari komputer ke modemnya ini berbentuk analog. Nanti ketika keluar akan dikonvert oleh modem menjadi digital. Baik. Kemudian masuk ke protokol. Nah, apa sih protokol? Protokol merupakan suatu rangkaian aturan yang membawahi proses pertukaran data di antara dua perangkat. Nah, jadi misalnya kita nih orang Indonesia ingin berbicara dengan teman misal. Nah, masing-masing dari kita kan sudah memahami bahasa Indonesia, maka komunikasi akan lancar. Nah, kurang lebih fungsi protokol seperti itu. Untuk membuat antara perangkat itu saling memahami agar dapat terjalin komunikasi. Nah, elemen-elemen kunci dari protokol yaitu ada sintak, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Kemudian ada semantik. Oke, dilanjutkan. Mohon maaf tadi ada kurang. Ya, kemudian semantik yaitu meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Yang ketiga ada timing, meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis protokol. Ada oscillator yang kita kenal ada 7 lapisan. Kemudian ada TCP/IP, ada protokol Ethernet, protokol local talk yang dikembangkan oleh Apple. Kemudian ada protokol token ring, UDP, kemudian ICMP, Internet Control Message Protocol, HTTP. Nah, ini protokol yang biasa digunakan di web. FTP, File Transfer Protocol untuk kirim file. DNS, nah ini menerjemahkan nih, Domain Name System, menerjemahkan alamat-alamat IP pada kalimat lah, nama lah. Jadi kalau misal kita buka youtube.com, nah itu di bawahnya youtube.com itu ada alamat IP-nya untuk menuju ke YouTube agar memudahkan kita untuk mengingat, maka digunakanlah DNS ini. Kemudian ada SSH dan Telnet, itu untuk kayak kita meremot melalui terminal, meremot perangkat yang jauh misal. Kemudian ada LDAP dan SSL. Nah, kemudian di sini ada bagian gangguan. Nah, komunikasi data ini nggak selamanya selalu lancar ya kan. Nah, kenapa? Kalau kita berkomunikasi data kadang ada delay, suara suka kresek-kresek. Kemudian kalau kita video call kadang antara gerakan mulut dan suara yang kita terima itu berbeda. Nah, di sini ada beberapa gangguannya. Yang pertama itu ada draw. Draw merupakan sinyal-sinyal tambahan yang mengikut pada proses pentransmisian sinyal. Draw menjadi faktor utama yang membatasi performance sistem komunikasi. Draw dibagi menjadi 4 kategori, yaitu draw suhu, draw intermodulasi, crosstalk, dan draw impulse. Nah, kemudian ada distorsi delay. Terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda, sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda. Nah, ini yang delay. Kemudian ada atenuasi dan distorsi. Atenuasi merupakan kekuatan sinyal berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Nah, ini atenuasi dan distorsi, itu tentang jarak media transmisi ya, kayak misal kabel UTP atau biasanya kita sebut kabelan. Nah, itu misal dalam jarak 100 meter ya kan. Kalau yang kita tahu
kabel LAN itu UTP itu nggak bisa panjang-panjang karena nanti bisa mempengaruhi proses pentransmisian sinyal. Nah, ini disebut dengan atenuasi dan distorsi atenuasi. Baik, kurang lebih presentasi saya tentang komunikasi data melalui peta konsep ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, mohon maaf sebelumnya apabila ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang, penjelasan yang kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.